Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salma Junior, NIM 201010203021. Akan mempresentasikan yang berjudul antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel positif sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel positif limpa dan sel myeloma, yaitu di kultur. Teknologi antibodi monoklonal yaitu teknologi menggunakan sel-sel sistem imunitas yang membuat protein yang disebut antibodi. Sistem kekebalan kita tersusun dari sejumlah tipe sel yang bekerja sama untuk melokalisir dan menghancurkan substansi yang dapat memasuki tubuh kita. Beberapa dari sel tersebut dapat membedakan dari sel tubuh sendiri, self, dan sel-sel asing, non-self. Salah satu dari sel tersebut adalah sel limfosit B yang mampu menanggapi masuknya substansi asing dengan spesifitas yang luar biasa. Pembuatan antibodi monoklonal terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Imunitas mencit, 2. Fusi sel kebal dan sel myeloma, 3. Eliminasi sel induk yang tidak berfusi, 4. Isolasi dan pemilihan klon hibrid. 1. Imunitas mencit. Antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus disuntikan secara intraperitoneal. Setelah 23 minggu, disusul suntikan antigen secara intravena mencit yang tanggap kebal terbaik dipilih. Pada hari ke-12, suntikan terakhir, antibodi yang terbentuk pada mencit diperiksa dan diukur antibodinya. Mencit dimatikan dan limfatnya diambil secara aseptis. Kemudian dibuat suspensi sel limpa untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Fusi sel kebal dan sel myeloma. Yang pertama, pada kondisi biakan jaringan biasa, sel limpa yang membuat antibodi akan cepat mati. Sedangkan sel myeloma dapat dibiarkan terus-menerus. Fusi sel dapat menciptakan sel hibrid yang terdiri dari gabungan sel limpa yang dapat membuat antibodi dan sel myeloma yang dapat dibiarkan secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas secara in vitro. Yang kedua, fusi sel diawali dengan fusi membran plasma, sehingga menghasilkan sel besar dengan 2 atau lebih inti sel yang berasal dari kedua induk sel yang berbeda jenis yang disebut heterokarion. Yang ketiga, pada waktu tubuh dan membelah diri terbentuk satu inti yang mengandung kromosom kedua induk yang disebut sel hibrid. 3. Eliminasi sel induk yang tidak berfusi. Frekuensi terjadinya hibrid sel limfa dan sel myeloma biasanya rendah. Karena itu, penting untuk mematikan sel yang tidak fusi yang jumlahnya lebih banyak agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hiloksatin, eminopterin, dan timidin atau HAT. 4. Isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Yang pertama, sel hibrid dikembangbiakkan sedemikian rupa, sehingga tiap sel hibrid akan membentuk koloni. Yang kedua, homogen yang disebut hibridoma. Tiap koloni kemudian dibiarkan terpisah satu sama lain. Yang ketiga, hibridoma yang tumbuh diharapkan mensekresi antibodi ke dalam medium, sehingga antibodi yang terbentuk bisa diisolasi. Pemilihan klon hibridoma dilakukan 2 kali. Pertama adalah dilakukan untuk memperoleh hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi. Dan yang kedua adalah memilih sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial menghasilkan antibodi monoklonal yang tinggi dan stabil. Mekanisme
Kerja antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal menggunakan mekanisme kombinasi untuk meningkatkan efek sitotoksik sel tumor. Mekanisme komponen sistem imun adalah antibody dependent cellular cytotoxic atau AADCC, complement dependent cytotoxicity atau CDC mengubah signal transduksi sel tumor atau menghilangkan sel permukaan antigen. Antibodi dapat digunakan sebagai target muatan